Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Silvianti dari kelas 3A dengan NPM saya 1966143. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan belajar motorik. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin dalam belajar motorik ini. Yang pertama tuh saya akan menjelaskan manfaat belajar motorik. Manfaat belajar motorik ini. Sebelum kita mengetahui manfaat belajar motorik ini, alangkah baiknya kita memberitahu apa itu perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini adalah proses perkembangan gerak pada anak yang didasarkan oleh kematangan fisik dan saraf anak. Ada 2 perkembangan motorik ini, motorik halus dan motorik kasar. Sebelum kita lanjutkan ke lebih dalam, di sini juga saya akan menjelaskan manfaat belajar motorik. Manfaat belajar motorik ini kita harus mempunyai respon dari pengertian perkembangan motorik itu. Juga kita bisa mendapatkan manfaatnya itu dengan orang-orang yang dengan belajar atau dengan orang yang lebih pandai pada kita atau lebih memahami pada kita. Di sini manfaat belajar motorik itu agar atlet dapat memperoleh kemampuan keterampilan, kemudian berlatih untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Artinya di sini atlet dapat memperoleh kemampuan keterampilan, kemudian dia berlatih, berarti dia mendapatkan suatu keterampilan baru, lalu dia berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Misalnya dalam bermain sepak bola, dia tuh mendapatkan suatu keterampilan mengenai dribble. Jadi dia tuh mendribble bola kan, dia tuh berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Misalnya kayak sebelum dia berlatih untuk bertanding, dia tidak menggunakan kemampuannya, tetapi dia hanya berlatih untuk dirinya sendiri. Setelah dia ingin bertanding, maka dia akan mengeluarkan kemampuannya dan terus berlatih agar meningkatkan kemampuan dribblenya. Lanjut, memberikan perubahan yang permanen dalam perilaku untuk melakukan gerakan dengan benar sebagai hasil dari belajar motorik. Kan dia udah melakukan dribble, jadi dia melakukan perubahan permanen. Misalnya kan dribble yang dilakuin pertama itu tidak baik, jadi dia terus berlatih. Jadi kan ada perubahan tuh ketika kita mendribble bolanya. Jadi dia bisa melakukan dribble tuh dengan baik dan gerakannya tuh bisa berubah menjadi lebih benar dan bisa mendapatkan hasil yang baik untuk pertandingan yang dia lanjutkan. Terus meningkatkan koordinasi antara persepsi dan tindakan secara baik dan benar. Selanjutnya kan manfaat dari belajar motorik ini kan bagi anak tuh meningkatkan kepercayaan diri pada anak yang nantinya akan membuatnya lebih mudah dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu melatih fokus anak saat melakukan aktivitas motorik. Mata akan mengikuti gerakan dan terfokus pada sebuah objek. Lalu merangsang kemampuan imajinasi dan mengasah kreativitas pada anak. Terus mempererat bonding antara anak dengan orang tua. Dengan sering mengajak seorang anak itu bermain, ikatan antara anak dan orang tua pun akan terbangun dan semakin sering dieksplor dan distimulasi. Contohnya itu kan kayak kita memberikan anak tuh permainan. Jadi dengan kita berikan dia ke permainan itu kan dia bisa fokus. Misalnya kita berikan dia permainan tentang bongkar pasang gitu kan. Jadi dia bisa melatih pada permainan itu, dia bisa fokus.
seperti gambar apa dan bentuk apa. Lalu dia bisa meningkatkan imajinasinya, misalnya dia bisa menyusun-nyusunnya sehingga dia bisa membuat seperti bentuk rumah atau bentuk-bentuk mobil-mobil atau bentuk sesuai keinginannya. Lalu dengan cara itu kan kita sebagai orang tua kan juga bisa mengajarkan ini adalah gambar ini adalah gambar itu. Jadi antara orang tua dan anak tuh kan jadi bisa ngobrol baik, jadi bisa merangsang lebih baik, sehingga anak tuh bisa berkembang dengan baik. Lanjut, yang kedua tuh ada proses dan tujuan. Proses dan tujuan ini proses yang meliputinya tuh ada pengendalian koordinasi. Koordinasi motorik ini adalah kombinasi dari gerakan tubuh yang dibuat dengan parameter kinematik seperti arah spasial dan kinetik atau gaya yang menghasilkan tindakan yang diinginkan. Koordinasi motorik ini dicapai ketika bagian-bagian dari gerakan beberapa anggota badan atau bagian tubuh digabungkan dengan cara yang tepat waktu, halus, efisien, dan sehubung dengan tujuan yang dimaksud. Adapun contoh koordinasi ini kayak gerakan tubuh pada olahragawan, penari, dan atau alat musik. Kalau pada olahragawan tuh kan kayak dia menggerakkan tubuhnya ketika dia ingin melakukan sesuatu, seperti kayak lari kan dia menggerakkan anggota tubuhnya kayak tangan, kaki kan bergerak. Jadi dia bisa digabungkan dengan cara yang baik, itunya proses geraknya. Jadi kan terus ada pengaturan tuh kan kondisi fisik. Kalau kondisi fisik tuh sama kayak kita melatih kondisi fisik kita. Misalnya sebelum kita lari, kita melakukan pemanasan dulu kayak peregangan gitu. Lanjut kayak faktor yang mempengaruhi fisiologis. Fisiologi ini dalam ilmu yang mempelajarinya secara umum, pengertiannya mempelajari hal yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup, walaupun dalam setiap bidang memiliki pengertian yang pengertiannya masing-masing. Terus fisikisnya adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan hewan, baik yang dilihat secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh dari fisikis pada manusia tuh adalah kayak kita tuh kayak mempunyai pemikiran yang tidak baik. Misalnya kan sebelum berolahraga tuh kayak kita saya nggak bisa gitu, kayak saya tidak bisa ngelakuinnya. Misalnya kayak kita ngelakuin senam itu kan jukir kayak melakukan handstand, misalnya kita nggak percaya diri, itu contoh dari psikis tuh. Jadi dan ketika kita udah melakukan prosesnya, maka kita akan mendapatkan suatu hasil dari gerakan yang baik. Misalnya itu kan kita udah melakukan proses gerakan lari itu dengan baik. Misalnya kayak kita mengetahui tumpuan kaki apa sebelum berlari gitu kan, kayak mana cara lari yang benar tuh supaya nafas kita tidak kehabisan. Jadi ketika sudah melalui prosesnya, terus ada faktor yang mengaruhinya tuh. Faktor mengaruh itu kayak kita nggak bisa lari segini, kita nggak bisa lari dengan jarak yang gini gitu kan. Itu kayak psikis, pikiran tidak baik gitu. Jadi kita udah melalui proses tuh, maka kita akan mendapatkan suatu hasil yang baik. Selanjutnya ada tahap belajar motorik. Tahap belajar motorik itu kan ada 3. Yang pertama tuh ada kognitif. Kognitif itu kan sama halnya dengan pemikiran. Artinya tuh ditandai oleh usaha terutama pelaku untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tetap. Kognitif ini tahap di mana seseorang menerima rangsangan pada alat-alat reseptornya sebagai masukan bagi sistem materinya. Kognitif ini kan seorang anak yang baru belajar, misalnya kayak seorang anak yang baru belajar mengenai passing dalam bola voli, misalkan kan dia baru belajar, dia baru melihat dan menerima contoh dari gurunya, maka dia bisa menerima itu karena udah dijelaskan oleh gurunya.
lalu dipikirkannya. Kemudian dia bisa melakukannya dengan baik dan dipikirkan caranya dan diingat-ingat, dan misalnya bisa dilakukannya di rumah gitu kan. Terus yang kedua ini ada asosiatif. Asosiatifnya adalah permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan dilakukan. Asosiatif ini kan peserta didik atau atlet melakukan gerak sehingga terbentuklah keterampilan yang ditargetkan secara sistematis yang diinginkan berupa gerakan yang lebih halus dari gerakan sebelumnya. Kan dia udah mendapat rangsangan dari gurunya tentang passing kan, lalu dia mencobanya misalnya di rumah gitu kan. Kan gerakan dia yang pertama tuh tidak bagus, misalnya tidak apalah itu tidak sesuai dengan tekniknya. Maka setelah dia melakukan di rumah, maka dia mulai belajar dan gerakannya tuh lebih halus, lebih bagus dari gerakan yang awal yang belum dia tahu. Maka akan munculnya dengan otomatis atau dengan sendirinya. Kan dia belajar terus karena udah dapat penjelasan dari gurunya. Maka setelah dia sudah belajar, maka muncul sendiri gimana teknik yang baik gitu, passing yang baik tuh kan muncul sendiri. Terus terus yang terakhir tuh ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini kan kita dapat setelah kita melakukan proses belajar. Motorik ini terbagi dua, ada motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik kasar ini kan kita bisa dapat ketika kita udah dewasa. Misalnya kan kayak ketika kita udah besar, kita melakukan gerak-gerakan seperti lari atau lompat atau lempar, itu kan menggunakan otot-otot yang lebih besar dan tidak begitu menekankan ketepatan. Karena motorik kasar ini menggunakan otot-otot, maka contohnya tuh kayak kita lari itu kan kita menggunakan otot kaki, tangan kan bergerak tuh. Kayak lompat kan kita juga menggunakan kaki, tangan, dan tumpuan kita juga ada. Jadi kalau motor ini lebih menggunakan otot-otot, makanya kita dapat setelah kita udah dewasa. Sedangkan motorik halus ini kita dapat pas kita di waktu TK, karena motorik halus ini tidak menggunakan otot-otot dan tidak menggunakan menekankan ketepatan. Kalau ini bergerak tetapi diam. Kalau motorik halus nih, motorik halus ini merupakan gerak yang sangat tepat dan akurat serta menggunakan otot-otot yang lebih kecil. Kayak kita TK tuh kan kita menggunting, menulis, kayak menempel gambar-gambar tuh kan tidak menggunakan otot-otot besar. Jadi kalau motorik halus ini tidak menggunakan otot-otot besar tapi cukup dengan otot-otot kecil. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.